Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Suryati. Saya pengawas sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Kali ini, saya akan menyampaikan praktik baik yang saya lakukan di sekolah binaan. Adapun judulnya meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui pendampingan secara langsung. Makanya sekarang tidak ada anak, diusahakan tidak ada yang tinggal kelas. Kalau masih ada anak yang tinggal kelas, berarti gurunya belum paham terhadap anak. Merdeka Belajar adalah sebuah kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi yang ingin mewujudkan kondisi belajar yang menyenangkan, baik itu untuk guru ataupun murid. Didasari dari filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan perlu memahami kemerdekaan sebagai tujuan pendidikan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pembelajaran berdiferensiasi serangkaian kegiatan pembelajaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan murid dan bertujuan untuk membantu murid sukses dalam belajar. Namun, apakah kepala sekolah dan guru sudah memahami pembelajaran berdiferensiasi? Abad ke-21 menuntut perubahan mendasar dari seorang guru untuk mengubah pola pikir dan budaya mengajar dalam proses belajar mengajar. Kondisi yang terjadi saat ini, masih banyak guru yang memilih zona aman. Perubahan pola pikir dan keinginan untuk belajar menuju paradigma baru masih rendah. Pembelajaran yang terjadi dalam kelas masih berpusat pada guru. Guru belum membelajarkan murid sesuai kebutuhan. Murid belum terlayani sesuai keberagaman karakteristik dan keunikan masing-masing. Begitupun peran kepala sekolah dalam pembinaan supervisi kelas belum terlaksana menurut semestinya. Strategi pelaksanaan atau praktik baik yang dilakukan. Pertama, kepada kepala sekolah. Melakukan sosialisasi implementasi kurikulum merdeka. Masa pemulihan pembelajaran tahun 2022, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah sudah dapat menggunakan kurikulum merdeka sebagai pilihan untuk menerapkan merdeka belajar secara bertahap. Seluruh sekolah binaan yang terdiri dari 15 sekolah, satu sekolah penggerak yang sudah menerapkan lebih dulu merdeka belajar, selebihnya sudah memilih kurikulum mandiri berubah. Dengan menggunakan perangkat ajar dari contoh yang sudah ada pada platform Merdeka Mengajar, terutama untuk kelas 1 dan 4. Kegiatan ini terlaksana bergugus dengan melibatkan seluruh PTK di satuan pendidikan, dilaksanakan sebelum tahun pelajaran 2022. Yang kedua, praktik baik yang dilakukan lokakarya tentang penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Pada kegiatan lokakarya ini, penulis melakukan bimbingan terhadap kepala sekolah agar memahami cara mengembangkan kurikulum yang dipakai di satuan pendidikan. Sesuai kurikulum yang telah dipilih, yaitu kurikulum mandiri berubah, maka sekolah perlu mengembangkan kurikulum tersebut sebagai bentuk perwujudan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, melakukan IHT kurikulum merdeka dan mengembangkan instrumen supervisi dan daftar checklist modul ajar berdiferensiasi.
Tujuan dari in-house training adalah agar kepala sekolah meningkatkan potensi diri dalam mengembangkan instrumen supervisi sebagai alat ukur kemampuan guru terhadap pembelajaran yang dilakukan. Menyusun daftar checklist modul ajar pembelajaran berdiferensiasi yang sekurang-kurangnya berisi tujuan pelajaran, langkah-langkah pembelajaran, alat atau media digunakan, serta bentuk asesmen yang dilakukan. Berikutnya, melakukan pengawasan supervisi akademik kepala sekolah secara langsung terhadap pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Ketika kepala sekolah melakukan supervisi kelas, penulis langsung melihat keterlaksanaannya, melakukan wawancara terhadap pengamatan yang dilakukan kepala sekolah. Praktek baik yang dilakukan terhadap guru yaitu melakukan pembinaan dengan melakukan lokakarya tentang kurikulum merdeka, pemanfaatan PMM, dan pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan ini dilakukan per gugus dengan melibatkan seluruh guru. Penulis membimbing guru cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun hal yang perlu diperhatikan guru adalah guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek dengan melihat kesiapan belajar murid, minat belajar, serta profil belajar murid. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan. Dalam hal ini diberikan berbagai pilihan, baik strategi, materi, ataupun cara belajar. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Praktek baik selanjutnya, melakukan workshop di KKG dalam menyusun modul ajar berdiferensiasi. Kegiatan ini, penulis membimbing guru-guru menyusun modul ajar untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Hal yang perlu dipahami guru dalam menyusun modul ajar atau RPP. Guru menyampaikan kekuatan atau kelebihan dari hasil pengamatannya. Dari gaya belajar individu, guru membuat murid terlayani sesuai perbedaannya. Kepada guru yang diamati juga diminta apa yang merupakan kekuatan serta yang menjadi kelemahan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan pendampingan ini penulis lakukan di setiap sekolah binaan untuk mendapatkan hasil maksimal dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menuju merdeka belajar sebagai bentuk penerapan profil pelajar Pancasila. Dari hasil refleksi pendampingan secara langsung terhadap kepala sekolah ataupun guru di sekolah binaan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Beberapa orang guru sudah memahami dan mampu menyusun modul ajar dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Guru menyampaikan gaya belajar murid-muridnya, sehingga murid mengambil langkah penting membantu dirinya belajar lebih cepat dan mudah. Alat peraga atau media pembelajarannya disediakan. Guru sangat menarik bagi murid. Situasi belajar menjadi lebih menarik. Murid-murid menjadi aktif dan bersemangat. Kepala sekolah sudah melakukan supervisi baik perangkat ajar atau proses pembelajaran sesuai prosedur. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melakukan pendampingan berkelanjutan bagi kepala sekolah atau guru yang masih mempunyai kendala dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah praktik baik yang penulis lakukan di sekolah binaan dalam menerapkan merdeka belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam dan bahagia.